Dalam kabinet presidensial, hubungan antara presiden dan DPR tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi, melainkan lebih dalam pelaksanaan checks and balances. Dalam hal legislasi, DPR tidak boleh menerima atau menolak rancangan undang-undang secara a priori yang diajukan oleh pemerintah. Dalam fungsi anggaran, DPR tidak dibenarkan menerima atau menolak secara arbiter rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang diajukan oleh presiden. Dan dalam bidang pengawasan, DPR tidak boleh secara a priori menutup mata terhadap apa yang dilakukan presiden atau pemerintah. Meskipun presiden tersebut berasal dari partai politik yang sama, kriterium penerimaan atau penolakan DPR hanyalah satu: berpihak kepada kepentingan rakyat ataukah tidak. Di sini tidak ada kriterium koalisi atau oposisi, meskipun berasal dari partai yang berkoalisi. Anggota DPR tetap bertugas mengawasi presiden yang didukung koalisi. Pasalnya, power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Sebab siapapun dia, begitu mereka memegang kekuasaan, maka yang berlaku adalah hukum kekuasaan yang cenderung untuk korup. Karena itu harus diawasi. Dalam konteks dan perspektif ini, maka dalam sistem UUD 1945, koalisi partai-partai politik hanya bisa dilakukan dalam satu lembaga negara, tidak bisa lintas lembaga negara lain. Dalam kabinet presidensial, peran oposisi partai politik di Indonesia kurang efektif. Hal ini diakibatkan pemaknaan arti oposisi yang masih setengah hati. Dalam jajak pendapat yang pernah dilakukan oleh Kompas menyebutkan bahwa oposisi yang dimaui oleh publik lebih pada peran oposisi yang soft, seperti menjadi penyeimbang, pengontrol, dan mitra kerja pemerintah. Sebaliknya, konsep peran oposisi yang dihindari publik adalah yang agak radikal, seperti menjadi kekuatan lawan bagi pemerintah, sebagaimana dikenal di negara-negara lain atau dalam terminologi ilmu politik. Terdapat 3 masalah fundamental terkait ide oposisi di Indonesia yang harus diklarifikasi dan diselesaikan sebelum koalisi politik di Indonesia dapat stabil pada masa mendatang. Pertama, tidak jelasnya arti partai koalisi dan partai oposisi dalam politik Indonesia. Kedua, dasar bagi koalisi pendukung pemerintah lebih banyak terkait kepentingan politik ketimbang persamaan visi dan kebijakan.
Ketiga, mekanisme sanksi terhadap partai koalisi yang membelot tidak jelas. Melihat gejala di atas, publik tetap sepakat dan berharap dengan hadirnya kekuatan oposisi. Memang harus ada kekuatan oposisi di parlemen atau di Dewan Perwakilan Rakyat yang akan melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa publik berharap parpol yang berkoalisi dengan pemerintah jangan sampai kehilangan daya krisisnya. Di sini diharapkan parpol yang masuk koalisi pendukung pemerintah berhak melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintah. Peran oposisi tidak sekedar dimaknai sebagai kekuatan di luar pemerintah, tetapi lebih dari itu. Peran oposisi adalah menjaga kekuasaan agar tetap berada di rel yang benar. Oposisi bukan kumpulan kekuatan yang sakit hati karena kalah dalam pemilu atau tidak mendapatkan kursi kekuasaan sehingga berbalik memusuhi pemerintah. Oposisi tidak bisa dipahami sekedar berbeda dengan pemerintah. Oleh karenanya, makna oposisi seharusnya lebih mulia dari itu. Jika pemerintah salah, oposisi akan menyadarkan publik agar melakukan tekanan. Sebaliknya, jika pemerintah benar, oposisi harus mengajak publik untuk mendorong pemerintah tetap konsisten. Dewasa ini, dalam hal reshuffle, Presiden takut kehilangan dukungan politiknya jika menggeser menteri yang partainya tidak loyal. Sementara itu, partai sulit membentuk koalisi oposisi yang sempurna karena sebagian kadernya duduk di pemerintahan. Akibatnya, Presiden dipandang tidak tegas, sementara partai politik menghadapi problem konsistensi. Proses demokrasi tampaknya telah mencapai titik tengah dari kontinum stagnasi politik sebagai akibat dari benturan dua sistem yang tumbuh demikian cepat dalam sistem politik Indonesia. Tidak mudahnya melakukan pergantian menteri di Indonesia selain ditentukan karakter presiden dan partai politik. Sebagian juga dilatar belakangi oleh sistem pemerintahan yang dianut. Sistem multipartai merupakan komplement yang ideal bagi sistem pemerintahan parlementer. Adapun sistem pemerintahan presidensial idealnya memang berpasangan dengan sistem kepartean yang dwi-partai.